Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku The Ministry of Healing, halaman 140 paragraf yang pertama. Pena Inspirasi menuliskan, di dalam penginjilan, pekabaran Injil dan kesehatan tidak dapat dipisahkan. Kutipan kita pada petang hari ini mau berkata kepada kita, teman-teman, bahwa yang namanya pekabaran Injil dan juga pekabaran kesehatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya kalau kita mengabarkan Injil, kita juga menyampaikan pekabaran kesehatan. Nah, dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Apakah memang benar statement yang dituliskan di dalam kutipan ini? Kalau begitu, mari kita lihat Kristus, yaitu teladan kita dalam segala hal. Kita tahu bahwa ketika Kristus ada di dunia, Kristus pun juga menginjil kepada orang lain, menyampaikan kebenaran. Ketika dikatakan Kristus adalah teladan kita dalam segala hal, itu artinya di dalam penginjilan pun, Kristus adalah teladan kita. Mari kita lihat apa yang Kristus lakukan di dalam Matius 15 ayat yang ke-30 dan 31. Di sana dituliskan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Dari sini kita lihat, teman-teman, bahwa selain Kristus yang kita tahu bahwa ia menginjil, Kristus pun juga menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat Kristus mengajarkan kita suatu pola di dalam penginjilan. Apa polanya? Yaitu menyampaikan kebenaran dan juga menyembuhkan orang lain. Itu pola yang Kristus ajarkan kepada kita dalam soal penginjilan. Mari kita lihat, teman-teman. Kita baca lagi di ayat yang ke-31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan perhatikan ini, teman-teman. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi, penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus, hasilnya apa? Efeknya adalah mereka memuliakan Allah Israel. Melalui penyembuhan ini, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi ketika kita menginjil, kita pun juga menyembuhkan orang lain dengan pekabaran kesehatan. Dan efeknya apa, teman-teman? Efeknya adalah orang-orang akan memuliakan nama Tuhan. Ketika Kristus sudah memberikan kita contoh atau pola di dalam penginjilan, yaitu sambil menyampaikan kebenaran, kita pun juga menyembuhkan orang lain, menyampaikan pekabaran kesehatan. Kita yang adalah pengikut Kristus ini. Apakah itu artinya penting bagi kita untuk belajar kesehatan? Ya, tentu. Karena kita menginjil dan juga menyembuhkan orang. Ya kan? Apakah itu artinya juga kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri? Ya, tentu saja. Karena bagaimana kita bisa menyembuhkan orang kalau diri kita sendiri pun sakit? Sementara Kristus mengajarkan kepada kita menginjil dan juga menyembuhkan orang. Jadi dua hal ini memang sangat penting ya, teman-teman. Yaitu menginjil dan juga menyembuhkan. Karena inilah pola yang Kristus ajarkan kepada kita di dalam soal penginjilan. Kita percaya, teman-teman, bahwa Kristuslah yang menyembuhkan kita. Baik penyakit rohani kita maupun penyakit fisik kita. Kristuslah solusi dari segala penderitaan kita.
Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita atau boleh mengajarkan kita bahwa sesungguhnya di dalam penginjilan, Kristus mengajarkan kita untuk menginjil atau menyampaikan kebenaran dan juga menyembuhkan orang-orang. Oleh karena itu, karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan dan selalu berjalan bersama-sama, maka penting bagi kita sebagai pengikut Kristus untuk menjaga kesehatan kita, ya kan? Lalu juga penting bagi kita untuk belajar kesehatan. Karena kalau kita sakit dan kita tidak tahu cara menyembuhkan orang, ya maka pola yang Kristus ajarkan ini tidak bisa kita lakukan. Karena Kristus sudah mengajarkan kepada kita untuk menginjil dan juga menyembuhkan. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.